Saatnya Anda ikuti Halo Slawi FM. Halo Slawi FM. Persembahan 99,3 Radio Slawi FM, kian inspiratif dan dekat di hati. Ya, selamat siang pendengar. Anda akan mengikuti Halo Slawi FM dengan tema menakar eksistensi program revitalisasi bahasa daerah bersama saya Aldo Helambang, dan sudah ada di ujung telepon ini Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Ada Ibu Dwi Laili Sukmawati SPDM Hum, dan juga ada Ibu Widya Basa Ahli Madya, Ibu Cynthia MS. Apa kabar ini ibu-ibu hebat? Alhamdulillah kabar baik. Mas Aldo, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, baik. Ini Ibu Cynthia terdengar suaranya? Iya. Selamat siang Mas Aldo, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Ya, baik, seperti di awal saya sampaikan bahwa tema kita di kesempatan kali ini adalah menakar eksistensi program revitalisasi bahasa daerah ya. Dan saya untuk yang pertama ini menuju ke Ibu Bu Dwi Laili terlebih dahulu. Ini saya panggilnya Bu siapa nih? Kalau biasa sih dipanggil Leli. Oh, Ibu Laili aja ya. Oke, baik. Iya. Bu Laili, ini terkait dengan tema kita di kesempatan siang hari ini. Ini seberapa pentingkah bahasa daerah sehingga perlu direvitalisasi, Bu? Baik, terima kasih sebelumnya Mas Aldo. Selamat siang dan salam kenal untuk semua pendengar Radio Slawi FM. Ini tema yang menarik ya Mas Aldo untuk pagi hari ini karena mengangkat tema terkait tentang revitalisasi bahasa daerah. Kalau ditanya seberapa penting, pasti jawabannya sangat penting begitu. Karena berkaitan dengan bahasa daerah, bahasa ibu, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau berbicara tentang revitalisasi bahasa daerah, pasti ini kan menjadi salah satu upaya, khususnya dari Balai Bahasa, untuk pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan budaya bahasa daerah kepada generasi muda. Jadi tujuannya adalah para generasi muda, sehingga nanti bisa mendorong penggunaannya dalam komunikasi yang bisa beragam dan tentunya bahasa itu bisa pada tataran aman gitu kan, sehingga bisa ditransmisikan dengan baik. Jadi memang RBD ini tujuannya untuk menggelorakan Mas Aldo, menggelorakan, menggaungkan, menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah bagi para generasi muda khususnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Iya, jadi kalau misalkan tadi Ibu bilang seberapa penting banget gitu ya. Dan baik. Ya, terkait dengan program revitalisasi bahasa daerah ini, biar masyarakat juga mengetahui apa ini yang dimaksud dengan program revitalisasi bahasa daerah ini, Bu, dan mencakupi apa saja nih kegiatan-kegiatannya, Bu? Baik. Revitalisasi bahasa daerah ini sebenarnya merupakan salah satu program prioritas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui 30 UPT, salah satunya UPT Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau bicara tentang revitalisasi, seperti yang saya sampaikan tadi ya Mas, kita menyebutnya RBD tingkatnya. RBD. Jadi RBD ini memang menjadi salah satu upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah yang ada di sebuah provinsi begitu ya, khususnya kepada generasi muda. Nah, untuk tahapan-tahapannya tentu saja ada beberapa tahapan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Karena pelaksanaan RBD ini sudah dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 saat ini. Jadi tahapan yang pertama yang pasti ada tahapan koordinasi. Mengapa koordinasi ini menjadi penting? Karena kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi dari pemerintah pusat melalui Balai Bahasa dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Jadi poin pertama adalah koordinasi. Dan poin yang kedua itu ada yang namanya kegiatan diskusi kelompok terkumpul atau yang mungkin kita sebut dengan FGD begitu ya. Kalau di bahasa kerennya FGD, tapi kami mengenalnya dengan diskusi kelompok terkumpul. Di dalam DKT ini biasanya kami melakukan penyusunan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini nantinya akan dipakai pada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan BIMTEK untuk pengajar utama.
Dalam penyusunan model pembelajaran ini tentu Balai Bahasa akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan para sastrawan, para budayawan, guru, dosen, dan juga para pegiat, biasanya pegiat bahasa dan sastra daerah. Setelah model ini tersusun, kemudian baru ada tahapan ketiga namanya BIMTEK, bimbingan teknis untuk para pengajar utama. Nah, di dalam BIMTEK ini juga kami mengundang para guru-guru dari 35 kabupaten kota untuk menerima materi yang diberikan oleh narasumber. Narasumber pun kami libatkan dari kalangan pemerintah daerah, kemudian bisa juga dari sastrawan, budayawan, guru, dosen, dan mungkin dari pegiat bahasa dan sastra. Setelah BIMTEK, biasanya BIMTEK ini kita lakukan untuk tahun 2025 kami lakukan di Balai Bahasa. Jadi setelah melakukan BIMTEK, barulah guru-guru ini kembali ke kabupaten kota masing-masing untuk melakukan pengimbasan. Nah, pengimbasan inilah yang menjadi kunci atau poin penting dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Mengapa menjadi penting? Karena RBD berfokus kepada pembelajaran. Jadi ada pembelajaran pengimbasan terkait dengan materi yang sudah diterima oleh pengajar utama kepada guru dan juga kepada sasaran utama yaitu siswa SD dan SMP. Mereka melakukan pengimbasan selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, kemudian dilakukan monitoring atau evaluasi oleh tim RBD dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan pengimbasan yang dilakukan oleh para pengajar utama. Dan tahapan yang terakhir adalah yang dinanti-nanti biasanya, yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu yang biasa kami singkat dengan FTBI. Nah, FTBI ini juga berjenjang. Jadi ada dari tingkat sekolah, kemudian kabupaten, sampai ke tingkat provinsi. Nah, di ajang inilah nanti para pemenang FTBI bisa menampilkan bakat, bisa menampilkan hasil dari revitalisasi dan juga bisa melakukan unjuk kebolehan yang berkaitan dengan bahasa daerah. Jadi ini adalah tahapan-tahapan di dalam RBD yang tentunya membutuhkan kolaborasi dan komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah selaku pemilik bahasa daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Begitu Mas Aldo. Iya, kemudian terkait juga dengan tujuan dari revitalisasi bahasa daerah ini seperti apa nih Bu? Iya, seperti yang saya sampaikan Mas mungkin ya di awal bahwa kata ini kan menghidupkan gitu ya, menggaungkan kembali. Ada kata sebenarnya itu sudah dilakukan, berpuluh-puluh tahun pasti dilakukan, apalagi di Pulau Jawa gitu ya, sudah dilakukan. Biasanya RBD ini berfokus kepada bahasa-bahasa yang terancam punah atau kritis. Tetapi pada RBD yang diluncurkan pada tahun 2021, kita berfokus kepada bahasa-bahasa yang memiliki penutur yang banyak dan juga pada posisi yang aman. Nah, kami ingin menggelorakan itu kembali karena di tahun 2021 ketika RBD ini diluncurkan hanya 3 UPT dilakukan, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan di Sulawesi Selatan karena dianggap penuturnya paling banyak dan juga memiliki satu bahasa sehingga bisa dipakai untuk dengan metode basis sekolah gitu kan untuk revitalisasi bahasa daerahnya. Jadi tujuan RBD adalah menggaungkan, menggelorakan, menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah memang untuk para penutur muda gitu ya. Jadi memang tujuannya bagaimana penutur muda itu tetap bangga dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu mereka, sebagai identitas kedaerahan. Jadi begitu Mas Aldo. Iya, dan juga ketika kita mengenal bahasa daerah dan di generasi muda ya Bu ya, terutama untuk generasi muda yang boleh dikatakan mereka sepertinya lebih bangga dengan dengan bahasa dari luar dibandingkan dengan bahasa daerah sendiri. Nah, kalau menurut Ibu seperti apa nih Bu? Betul. Jadi saat ini kan memang dilema ya Mas, ada bahasa. Jadi kami itu punya slogan yang harus kita pahami bersama. Slogan kami itu adalah utamakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa negara ya, bahasa nasional. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah karena bahasa daerah adalah bahasa ibu sebagai identitas kedaerahan. Dan yang ketiga, kuasai bahasa asing. Artinya apa? Kita tidak menutup mata untuk bahasa-bahasa lain, termasuk juga bahasa asing. Tetapi
penggunaannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kapan generasi muda boleh berbicara bahasa asing, kapan juga berbicara bahasa kalau yang sekarang lebih dikenal dengan bahasa selengean, jargon-jargon yang mereka kenali. Artinya kita tidak menutup itu, boleh, itu namanya variasi bahasa, boleh mereka pakai, asal mereka tahu tempat, dengan siapa, dan kapan bahasa itu digunakan. Oke, baik. Ya, Bu, terkait dengan bahasa bahasa daerah yang mungkin sudah punah, ini seperti apa nih, Bu, di Indonesia, Bu? Baik. Terkait dengan bahasa daerah, sebenarnya kita sudah punya yang namanya peta bahasa ya. Jadi kita bisa melihat persebaran bahasa daerah yang ada di Indonesia, termasuk juga yang ada di Jawa Tengah. Gitu. Mengapa bahasa ini dikatakan sebagai bahasa yang kritis atau terancam punah? Karena bahasa tersebut sudah mulai terkikis penuturnya. Jadi ada bahasa-bahasa yang sudah mulai ditinggalkan oleh penuturnya. Biasanya ini terjadi di timur ya. Kalau di Jawa kan masih kuat karena masih ada perda, masih ada perbuk, masih ada kurikulum, masih ada kodifikasi, ejaan, tata bahasa. Artinya masih kuat ketika itu di Pulau Jawa. Tetapi di pulau-pulau timur banyak sekali bahasa-bahasa itu punah. Kenapa punah? Karena penuturnya sudah tidak ada. Karena penuturnya itu sudah tidak lagi digunakan. Sehingga saat ini dari sekian ratus bahasa tersisa 718 bahasa daerah yang tersebar di Indonesia. Jadi semakin lama semakin berkurang. Karena apa? Karena penuturnya mulai hilang dan tidak ada regenerasi untuk penggunaan bahasa daerah itu. Ya, jadi selain penuturnya juga sudah berkurang atau penyusutan jumlah penutur, faktor dari kawin campur antar suku itu juga mempengaruhi ya, Bu ya? Betul. Jadi sebenarnya ya kawin campurnya tidak masalah, Mas Aldo. Benar. Tapi saya juga karena saya juga terlahir dari kawin campur. Justru kalau menurut saya kawin campur ini kaya akan bahasa. Karena misal ya, suami saya orang Jawa, saya suku Madura. Berarti anak saya minimal menguasai 2 bahasa daerah sejatinya begitu ya. Tetapi penggunaan ini yang di dalam keluarga, mengapa RBD ini menggunakan 3 basis, yaitu basis sekolah, basis komunitas, dan basis keluarga. Keluarga ini sangat penting. Bagaimana dia mempertahankan bahasa ibu terhadap putra-putrinya. Jadi kalau kawin campur justru sebenarnya memperkaya bahasa daerah. Benar. Karena bisa menguasai lebih dari 1 bahasa daerah begitu. Tetapi juga menjadi satu kendala karena apa? Ketika sudah kawin campur tidak saling memahami bahasa daerah, maka yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Nah, itu dia makanya. Yang dipakai adalah bahasa pemersatu bangsa begitu. Jadi kayak semacam ada dilema ketika ini nggak memahami satu sama lain, akhirnya menyatukan adalah bahasa Indonesia. Akhirnya untuk generasi penerusnya menggunakan bahasa Indonesia seperti itu ya, Bu ya. Iya betul. Karena itulah ada suntikan ini, Mas Aldo, suntikan kegiatan lain seperti kegiatan ada pelatihan untuk penulisan puisi berbahasa daerah, penulisan cerpen berbahasa daerah, konten berbahasa daerah, kamus berbahasa daerah. Ini kan sebenarnya upaya-upaya pemerintah. Artinya agar seimbang kapan memosisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kemudian bahasa daerah sebagai bahasa bahasa ibu begitu ya. Jadi bahasa ibu sangat kuat. Kalau itu ditinggalkan, kita akan kehilangan keunikan Indonesia gitu kan. Karena apa? Kita terdiri atas beragam bahasa di Indonesia, yaitu 718 bahasa daerah begitu. 718 bahasa daerah. Banyak ya, Bu ya. Lumayan gitu ya, Mas. Oke, baik. Baik, satu lagi Bu, sebelum saya bergeser ke Ibu Cynthia. Ini sejauh ini apa ini peran pemerintah daerah dalam perlindungan bahasa daerah di Indonesia, Bu? Mungkin lebih spesifik saja ya ke Jawa Tengah boleh. gitu ya. Iya, Jawa Tengah. Sampel ya mungkin. Karena pasti juga akan mengakomodasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nah, program-program kami tentu saja berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya RBD ini. Kami bersinergi tidak hanya dalam hal pelaksanaan tetapi dalam hal penganggaran. Jadi RBD ini berbasis berbagi anggaran terkait dengan pengimbasan yang ada di UPT masing-masing atau di kabupaten kota masing-masing itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan FTBI festival tingkat kabupaten juga dibiayai oleh daerah.
dan pengiriman peserta FTPI ke tingkat provinsi juga dibiayai oleh daerah. Ini juga menjadi salah satu bukti dukungan dari pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa daerah. Selain didukung juga dengan adanya terbitnya peraturan daerah, terbitnya peraturan gubernur, kemudian terbitnya buku-buku berbahasa daerah, dan masih banyak lagi. Itu adalah salah satu upaya atau komitmen pemerintah mendukung pelestarian bahasa daerah sebagai bahasa ibu di wilayah tertentu. Begitu Mas Aldo. Oke, baik. Ya, saya mungkin bergeser ke Bu Cynthia. Oke. Halo Bu Cynthia, ya. Terkait dengan terkait dengan program revitalisasi bahasa daerah ini mulai dijalankan tahun berapa nih Bu, dan seberapa efektifkah program ini mampu menyasar sasaran masyarakat tutur bahasa Jawa ini Bu? Ya. Terima kasih Mas Aldo. Kalau untuk Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini, kami sudah melakukan revitalisasi bahasa daerah mulai tahun 2021 Mas. Nah, yang tahun 2025 ini berarti kami sudah memasuki tahun kelima ya, sudah tahun kelima. Nah, kemudian dari hasil monitoring kami kan setelah para guru itu melakukan mengikuti BIMTEK, pengajar utama di Balai Bahasa, mereka kembali ke kabupaten kota, kemudian mereka melakukan pengimbasan untuk mengajarkan apa yang sudah mereka dapat di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah itu kami melakukan pemantauan beberapa guru yang terlibat, kemudian dari beberapa siswa yang terlibat, kemudian pengawas dan kepala sekolah. Nah, dari tahun 2021 sampai tahun 2024 ini menunjukkan hasil yang menggembirakan begitu, Mas. Kemudian indikator bahwa itu dapat menyasar di penutur muda itu juga dapat dilihat dari partisipasi FTPI. Ketika awal-awal kami meluncurkan program revitalisasi bahasa daerah, itu para peserta yang dikirim ke ke FTPI tingkat provinsi itu ada yang masih melalui penunjukan, tidak melalui FTPI di kabupaten kota. Namun pada tahun 2022, kemudian 2023, dan yang terakhir kemarin 2024, itu mereka semua sudah berasal dari pemenang FTPI di tingkat kabupaten atau kota. Hal ini menggembirakan karena ternyata animo siswa atau guru di kabupaten kota ini sangat tinggi begitu Mas. Apalagi ketika kami setelah melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, ini berhasil memasukkan FTPI ini sebagai festival berjenjang. Nah, ketika mereka mendaftar di SMA atau SMK, itu otomatis poin yang mereka dapatkan ini jelas lebih tinggi daripada ketika FTPI tidak diakui sebagai festival berjenjang. Makanya tiap tahun ini para guru di kabupaten kota ini jadi semangat gitu. Oh, nanti ada FTPI. Oh, nanti harus siap seperti ini gitu. Jadinya mereka seperti yang dinanti-nanti gitu tiap tahun gitu, Mas. Iya, jadi boleh dikatakan Festival Tunas Bahasa Ibu ini sebagai bagian atau tahapan dalam revitalisasi bahasa daerah ya. Dan berarti tadi yang disebutkan sama Bu Cynthia termasuk keberhasilannya ya Bu ya? Iya Mas, ya. Oke, baik. Iya, kemudian terkait dengan contoh Bu dari revitalisasi bahasa daerah, ini mungkin bisa dicontohkan apa aja Bu buat pengetahuan juga untuk masyarakat? Iya, nah, ketika menjelang FTPI itu Mas, ada guru yang bercerita sama saya, itu dia itu di bengkel motor Mas, di bengkel motor, di sawah, itu dia melihat ada siswa yang gegum gitu. Yeah. Dia sampai kagum. Itu kan dia otomatis loh, dia berlatih keguritan tanpa harus disuruh oleh gurunya. Dia tanpa malu berlatih itu, kemudian ada rasa haru ya. Oh kok dia ada ya anak yang nggak harus dikejar-kejar berbahasa Jawa, ternyata dia mau semangat untuk mengikuti ini. Kemudian kami juga mau cerita Mas, tahun 2024 kan kami ada lomba baru ya, komedi tunggal. Biasanya kalau komedi tunggal itu kan berbahasa Indonesia ya. Nah, kemudian kami nyoba
komedi tunggal dalam bahasa Jawa. Ini berdiskusi dengan para pakar nih. Komedi tunggal itu enak istilahnya dalam bahasa Jawa apa begitu. Akhirnya terciptalah istilah baru ini dagel ijen. Dagel ijen. Dagel ijen. Ijen. Oh, dagel ijen. Komedi tunggal, stand up komedi ya. Iya, kemudian sendiri itu kan kalau orang Jawa sebenarnya kayak orang gemblong ya, dia ngelucu-ngelucu sendiri gitu ya. Nah, ini kemudian kami coba kemarin ada mata lomba dagel ijen dan ternyata banyak ikut. Itu siswa SD yang kelas 4 SD itu bisa dagel ijen dan kami sendiri itu terharu kok bisa ya anak sekecil itu bisa ternyata melucu dalam bahasa Jawa begitu. Jadinya ada hal-hal yang di luar ekspektasi kami. Oh ternyata itu ada membuat mereka bersemangat untuk berbahasa Jawa gitu. Saya juga mau menambahkan Mas tadi Bu Laili ya. Salah satu kepunahan bahasa Jawa itu juga mungkin dipengaruhi malu ya, enggan berbahasa Jawa karena dianggap itu tidak bergengsi lah, dianggap deso lah begitu. Deso, iya. Namun itu salah satu yang membuat apalagi di kota-kota besar ya yang membuat anak-anak enggan berbahasa Jawa. Nah, dengan program revitalisasi bahasa daerah ini kami ingin mengenalkan bahwa komedi tunggal pun yang termasuk budaya populer ya, itu ternyata bisa dibawakan dengan bahasa Jawa gitu. Jadinya semakin mendekatkan bahasa Jawa kepada anak-anak gitu Mas Aldo. Iya, baik Bu Cynthia, selain keberhasilan, ini apa kendala-kendala atau tantangan-tantangan dalam pelaksanaan RBD ini Bu? Kendalanya lumayan banyak. Lumayan banyak ya Bu ya. Iya, untuk menyadarkan bahwa bahasa daerah ini penting itu bukan hal yang mudah, apalagi bahasa ini seringkali dianggap tidak seksi lah ya, tidak keren lah ya. Iya, tidak keren. Ketika udah pembangunan fisik itu kan bisa langsung dilihat orang hasilnya seperti apa. Tetapi kita merevitalisasi sebuah bahasa itu perlu proses yang panjang, tidak bisa langsung dilihat secara instan begitu bagaimana perkembangannya. Namun kalau untuk menyadarkan ini yang bahwa bahasa daerah ini hal yang penting itu Bu. Untuk menyadarkan bahasa daerah itu hal yang penting, ini kita harus nggak capek-capeknya untuk kembali mendengungkan ini kepada pemerintah daerah. Gitu Mas. Ya, kemudian yang kedua itu ya ini sebenarnya kasus itu ya soal anggaran gitu. Jadinya ketika ada FTBI ya, tapi ini di awal ya kami membicarakan di awal, ini mereka banyak itu belum mengadakan FTBI karena memang tidak dianggarkan gitu. Kemudian yang berikutnya itu masalah seringnya berpindah ini Mas, pemangku kebijakan itu kan rollingnya di kabupaten cepat sekali. Nah, kami sudah melakukan koordinasi dengan Bapak A misalnya, tapi berapa kemudian sudah berganti menjadi Bapak si B begitu, gitu Mas. Ganti lagi gitu ya Bu ya. Oke. Iya. Jadi itu salah satu kendalanya ya Bu ya. Beberapa kendala lah ya dalam melaksanakan RBD ini. Oke. Baik ya Bu Laili dan juga Bu Cynthia, terakhir silakan monggo closing statement terkait dengan tema kita di siang hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Aldo untuk pernyataan penutup ya, bukan closing statement, pernyataan penutup. Iya, Miss. Ya udah. Ya udah ya. Jadi untuk pernyataan penutup terkait dengan revitalisasi bahasa daerah, kalau tadi ditanya tentang keberhasilan dan kendala, maka ini menjadi tanggung jawab atau tugas kita bersama. Jadi Balai Bahasa tidak bisa bekerja sendirian untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah. Tentu perlu dukungan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, keluarga, komunitas, dan semua pemangku kepentingan agar bahasa daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini dapat tetap lestari dan tetap digunakan oleh penuturnya, khususnya para penutur muda. Mungkin itu sebagai pernyataan penutup dari saya, Mas, dan kepada media. Nah, ini adalah tempat paling cepat untuk menggaungkan
program-program kami, khususnya program revitalisasi bahasa daerah. Ya. Mungkin itu, Aldo. Ya, baik. Ya. Bu Cynthia, ada tambahan? Iya, menambahkan dari Bu Leli itu saya setuju banget kalau misalnya memang kita harus menggaungkan kecintaan kita kepada bahasa daerah. Kalau kita sendiri yang tidak merawatnya itu siapa lagi? Karena di dalam bahasa daerah itu sebenarnya juga terkandung nilai-nilai kearifan lokal, Mas. Jadinya hal-hal yang bisa membuat dan menumbuhkan karakter-karakter baik pada anak-anak tuh juga kalau misalnya bahasa daerah hilang juga akan hilang begitu. Jadinya jangan lupa, jangan malu untuk berbahasa daerah. Baik, baik Ibu Laili dan juga Ibu Sinta, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya bersama Radio Slawi FM di program Halo Slawi FM ya. Next time kita ngobrol lagi, kayak seru banget nih, waktunya nggak cukup ya. baik, ya selamat siang ibu-ibu hebat. Selamat siang Mas Aldo, terima kasih. Iya, baik. Mendengar revitalisasi bahasa daerah dapat membantu melestarikan warisan budaya dan meningkatkan identitas daerah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Halo Slawi FM. Saya Aldo Helamang berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Halo Slawi FM. Halo Slawi FM. Persembahan 99,3 Radio Slawi FM. Kian inspiratif dan dekat di hati.